Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari mata kuliah pemrograman web kelas 2024A akan mempresentasikan terkait dengan website yang kami buat, yakni tentang Versa, yaitu sistem review food court UNESA yang berbasis web guna meningkatkan kualitas layanan dari kuliner ini. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri dari kelompok 2 kelas 2024A. Yang pertama ada Valeria Ramatias dari 3 digit NIM terakhir 001. Kemudian ada Muhammad Khairul Anam dengan 3 digit NIM terakhir 002. Kemudian juga ada saya sendiri, Dimas Aditya Pratama dengan 3 digit NIM terakhir 014. Nah, kami di sini memiliki latar belakang permasalahan. Yang pertama adalah belum adanya platform terpusat yang menampilkan berbagai stand dan juga menu food court yang secara terstruktur. Kemudian yang kedua juga kesulitan pembeli dalam memperoleh informasi, menu, harga, dan juga kualitas stand secara objektif. Dan yang ketiga, tidak adanya sistem ulasan review yang terintegrasi sehingga di sini kita tidak tahu kualitas dari menu-menu yang disediakan di food court tersebut, dan ini mendorong penjual untuk meningkatkan kualitas layanan yang ada. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Tujuan website, adapun tujuan dari pembuatan website food court kami adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan platform informasi kuliner food court yang terintegrasi dan mudah diakses. Yang kedua, memfasilitasi penjual dalam mengelola stand dan menu secara digital. Dan yang ketiga, memberikan transparansi kualitas stand melalui sistem ulasan dan rating pembeli. Selanjutnya di sini kita akan menjelaskan source code yang digunakan untuk membangun website Forsa atau Food Court Review System UNESA. Jadi di sini di directory filenya terdapat banyak sekali folder dan file. Kita mulai dari navbar. Nah, di sini untuk navbar itu berfungsi menampilkan navbar yang dinamis. Jadi terpusat dari file ini dan sesuai statusnya nanti login dan role usernya itu apa. Jadi ada admin, terus penjual dan pembeli. Dan di sini terdapat logic PHP yang dimana ini akan mengecek section login, role, dan user. Lanjut ke database. Jadi di file PHP database ini fungsinya itu menghubungkan aplikasi ke database MySQL secara sederhananya. Lalu membuat koneksi lewat variabel koneksi ini menggunakan MySQL Connect. Selanjutnya ini style CSS-nya. Terus ini adalah kumpulan gambar yang dipatenkan atau memang untuk desain websitenya. Lalu di sini ada file JavaScript dan di sini ada folder upload. Ini fungsinya untuk menyimpan gambar dari user. Jadi terhubung dengan database seperti gambar menu dan gambar banner stand. Lalu lanjut kita ke file PHP out PHP. Jadi di out PHP ini tuh berfungsi untuk helper, autentikasi dan otorisasi user. Jadi di sini tuh yang sebagai jembatan perantara gitu menyediakan fungsi login dan uh, isrole berbagai session gitu. Jadi biar tahu ini tuh role apa dan loginnya nanti sebagai user apa. Selanjutnya yaitu dashboard PHP. Jadi dashboard PHP ini untuk mengelola data aplikasi atau web Forsa. Dan ini hanya bisa diakses oleh admin. Jadi
eh, untuk PHP-nya itu mengambil dan menampilkan data user, stand, menu, dan review berdasarkan role admin. Jadi admin itu bisa mengedit stand dan mengedit review pembeli. Lanjut ke detail stand PHP. Nah, di sini ini adalah halaman yang akan menampilkan detail stand gitu. Jadi stand itu nanti deskripsinya apa, nama standnya apa, menunya apa, dan ini ada di role penjual. Jadi menampilkan detail stand beserta menu-menunya. Dan logic PHP-nya itu mengambil data stand dan menu, lalu menentukan eh, ownernya itu siapa. Jadi pembeli atau penjual atau admin. Nah, jadi di sini yang hanya dibatasi itu dua, hanya penjual dan admin. Terus kalau untuk pembeli sendiri itu nanti akan ada tampilannya sendiri di detail stand itu. Misal di sini eh, tidak memiliki button edit stand untuk pembeli karena yang bisa mengedit itu hanya penjual. Next, selanjutnya itu detail PHP. Jadi di detail PHP ini itu tampilan detail menu. Nah, fungsinya sendiri itu untuk menampilkan detail menunya itu apa aja dan reviewnya itu apa aja dari menu itu. Nah, logic PHP-nya itu mengambil data menu, stand terkait, dan daftar review dari database. Lanjut di explore. Nah, explore ini tuh fitur menu di navbar yang seperti pencarian gitu. Jadi, menampilkan daftar stand dan menu untuk pembeli. Jadi pembeli ngetik apa, nanti keluarnya itu sesuai apa yang diketik. Jadi mengambil semua stand dan menu dan menampilkannya secara publik gitu. Jadi diakses lewat kategori. Lanjut hapus menu. Jadi hapus menu itu hanya bisa dilakukan oleh penjual dan admin. Nah, fungsinya itu ya menghapus menu milik penjual atau admin. Nah, logic PHP-nya itu menghapus data menu berdasarkan ID menunya dengan validasi akses nantinya di sini. Jadi biar tahu ini apakah benar yang menghapus itu penjual atau admin. Lalu ada hapus pembeli, ini juga sama, hapus pembeli di sini eh, menghapus akun pembeli oleh admin. Jadi di sini yang bisa hanya admin dan nantinya akan menghapus user dengan role pembeli dan tabel usernya juga akan kehapus. Jadi bersih gitu. Selanjutnya di sini ada hapus penjual.php. Jadi eh, file ini nantinya akan menghapus akun penjual yang dilakukan oleh admin. Lalu logic PHP-nya di sini menghapus data penjual beserta relasi dari stand-nya. Jadi penjual dihapus, maka tabel stand juga ikut kehapus dan menu-menunya juga ikut kehapus. Lalu ada hapus review admin.php. Jadi di sini berfungsi untuk menghapus review oleh admin. Jadi admin menghapus review dari pembeli. Eh, Selanjutnya logic PHP-nya itu menghapus review langsung berdasarkan ID review. Next, hapus review.php. Di sini hapus review.php itu berfungsi menghapus review milik user sendiri. Jadi, validasi kepemilikan review lalu dihapus dari database. Jadi, misal user itu eh, memberikan review, tetapi ingin dihapus reviewnya, maka ini dari sisi user pembeli. Selanjutnya, hapus stand.php. Jadi, di sini tuh berfungsi untuk menghapus stand milik penjual atau stand yang dibuat admin. Jadi, logic PHP-nya itu menghapus stand berdasarkan ID stand nantinya dengan validasi role. Jadi bakal dicari dulu dia itu login sebagai role apa dan nantinya jika sesuai dari
perizinan role itu nanti akan dapat dihapus tanya. Lalu di sini ada indeks PHP. Indeks PHP ini adalah halaman utama aplikasi atau home. Jadi di sini akan menampilkan halaman home yang dimana logic PHP-nya itu mengambil stand dan menu unggulan untuk ditampilkan di homepage gitu. Lanjut, login.php. Di sini adalah proses autentikasi login user. Jadi, eh, sederhananya akan memvalidasi email dan password lalu mengset session user. Jadi, ID usernya itu akan diambil lalu namanya siapa, email, dan ID role-nya. Lalu selanjutnya ada logout PHP ini untuk mengeluarkan user dari sistem. Jadi kalau user siapa aja yang klik logout maka akan keluar dari sistem dan menghapus session dan redirect ke halaman login. Lalu di sini ada profile.php. Jadi di sini tuh menampilkan halaman profile yang dimana dari setiap user yang login itu nantinya akan datanya itu masuk ke profile gitu, namanya siapa, emailnya siapa, role-nya apa. Dan ini tuh diambil data usernya berdasarkan session login. Lalu di sini ada proses review.php. Nah, berfungsi untuk menyimpan review menu dari pembeli. Lalu logic PHP-nya itu insert rating dan komentar ke tabel review. Jadi sederhananya itu eh, pembeli akan memberikan rating, lalu itu akan masuk ke tabel review dan juga nanti bakal disesuaikan dengan query-nya. Jadi akan melink ke setiap stand atau menu. Lalu registrasi. Jadi di registrasi.php ini tuh berfungsi untuk mendaftarkan akun user baru. Nah, logic PHP-nya itu menginsert data user ke database dengan role tertentu. Jadi, user baru ini tuh role-nya sebagai apa dan nantinya akan terdeteksi jika sudah memiliki akun atau emailnya sama gitu. Next, ada reset password.php. Jadi di sini berfungsi untuk mereset password user dan proses PHP-nya itu mengupdate password user yang lama atau sebelumnya gitu berdasarkan email atau token. Jadi user akan memiliki password baru. Next, di sini ada search.php. Jadi di search PHP ini itu adalah proses pencarian. Jadi sebelumnya ada explore.php, itu halamannya untuk fitur pencarian, sedangkan search.php ini tuh logic yang berjalan di balik halaman itu. Jadi ada query yang menjelaskan akan disaring beberapa kategori yang diambil, misal ada makanan, minuman, cemilan. Lalu query database itu menggunakan keyword dan input search-nya untuk menampilkan hasil yang dicari pengguna. Next, ada tambah menu.php. Jadi di sini fungsinya itu untuk menambah dan mengedit menu stand. Jadi insert atau update menu berdasarkan ID stand, lalu eh, akan teredit menunya yang terbaru atau eh, menambahkan menu baru gitu. Lalu selanjutnya ada tambah stand.php. Jadi di sini berfungsi untuk menambah atau mengedit stand penjual. Nah,
insert stand baru, lalu redirect ke tambah menu menggunakan MySQL insert ID. Jadi, eh, setiap stand baru atau stand yang diedit itu akan menghasilkan, akan diambil dari ID stand yang baru juga. Lalu akan diedit foto barunya, apa banner stand-nya, lalu di sini ada proses form yang dimana setelah dia akan membuat stand baru atau mengedit stand, maka juga diupdate dari sisi gambar foto stand, lalu menghapus juga foto yang lama. Dan ini didapat dari hasil yang tadi sudah dia edit. Selanjutnya kita akan melakukan demo website. Jadi ini adalah tampilan utama website Forsa atau Food Court Review System UNESA. Jadi ini tampilan home-nya, ada banner atau carousel yang berisi promosi dari suatu stand, diskon, atau terkait promosi. Lalu ada kategori menu, ada stand yang tersedia, dan ada beberapa menu yang baru ditambahkan gitu. Jika kita di sini klik kategori menu makanan, maka yang muncul eh, adalah kategori makanan saja. Lalu kita kembali ke home. Di sini ada stand yang tersedia. Kita coba klik salah satu stand, maka di sini akan memunculkan detail stand. Ada nama stand, deskripsi, jumlah menu, rating, total review, dan daftar menu yang tersedia. Jika menu terbaru diklik, maka akan muncul detail menu dengan reviewnya dan deskripsi menunya dan nama dari stand yang menyediakan menu ini. Dan di sini ada daftar review. Nah, ini adalah tampilan utama yang dimana dapat dilihat di sini masih berupa login. Jadi, eh, belum ada user yang diketahui. Ini masih tampilan utama, belum login. Jadi, dapat dibuktikan misal di sini kita mencoba tambah review, maka tidak bisa, harus login terlebih dahulu. Oke, berarti di sini kita coba membuat akun baru, kita daftar sekarang dengan nama lengkapnya di sini, lalu emailnya, lalu passwordnya di sini, dan sebagai pembeli. Lalu kita daftar. Nah, maka di tampilan profile akan ada informasi akun sesuai dengan apa yang kita buat tadi. Lalu kita coba ke home, lalu memberikan review terhadap sebuah menu. Kita tambah review di sini. Terus memberikan ratingnya. Di sini rating hanya maksimal 5 dan minimal 1. Kita berikan 4, maka akan tertambah di sini ke daftar review yaitu sebagai user pembeli yang bernama Sinta memberikan rating 4 dan deskripsinya ini. Lalu jika ingin mengedit reviewnya, maka diklik icon edit lalu misal di sini kita ubah, maka berhasil diubah
Dan jika ingin menghapus review, kita tinggal klik icon button hapus. Maka Sinta atau pembeli bernama Sinta tadi tidak ditemukan reviewnya. Lanjut, kita ke home. Kita mencoba mencari makanan, maka yang keluar hanyalah kategori makanan. Jika kita klik menunya secara langsung, misal di sini terdapat ayam geprek sesuai dengan apa yang kita ketikkan. Jika kita mengetik di luar itu, maka hasil tidak ditemukan. Jadi itu adalah aktivitas dari sisi role pembeli atau user pembeli. Selanjutnya, di sini kita akan masuk sebagai role penjual. Kita daftar akun, pilih role-nya sebagai penjual, lalu kita daftar save. Nah, di sini kita ke home. Jadi tampilan home-nya itu sama untuk setiap user. Lalu explore juga masih sama untuk setiap user. Selanjutnya, bedanya di sini ada tambahan menu yaitu toko jika dia login sebagai penjual. Kita buat stand baru karena penjual baru itu belum memiliki stand. Terus kita pilih salah satu foto stand. Lalu di sini kita klik simpan stand. Nah, maka terdapat eh, stand terbaru yang dibuat. Jadi dengan nama standnya apa, deskripsinya apa, jumlah menunya masih nol, rating juga nol, total review juga nol, karena ini memang stand baru. Lalu, jika kita ingin menambahkan menu, di sini kita tambahkan, misal Chinese food, lalu harganya dan kategorinya, misal di sini makanan, terus food menunya, dan deskripsinya. Lalu di sini kita tambahkan menu. Jadi terbuatlah menu baru di stand baru. Nah, jika ingin mengedit menu juga bisa. Misal ingin mengedit foto atau tetap, maka teredit menu yang baru tadi dengan harga yang berbeda. Selanjutnya, jika ingin menghapus juga bisa, maka menu yang tadi akan hilang. Lalu kita coba tambahkan lagi.
Maka di sini berhasil ditambahkan lagi menu yang tadi sudah dihapus. Lalu jika ingin nambah satu menu lagi, juga bisa. Lalu diberikan deskripsinya. Jadi di sini menunya berhasil ditambahkan. Selanjutnya, jika ingin mengubah gambar toko atau mengubah deskripsi toko juga bisa. Di sini bisa diklik ubah toko, lalu kita ganti namanya warung. Lalu di sini kita beri deskripsi stand. Terus jika tidak ingin mengubah foto, tidak apa, bisa langsung simpan perubahan. Maka di sini nama standnya berhasil diganti dan deskripsinya juga. Jadi detail stand ini akan selalu terupdate berdasarkan setiap aksi yang diberikan oleh user itu. Lalu jika kita ingin hapus toko, nah maka toko akan terhapus dan kita akan diarahkan ke tambah stand baru lagi. Jadi itu yang bisa dilakukan oleh penjual. Dan jika login sebagai penjual, maka di sisi menu, detail menu, maka tidak akan memiliki button tambah review. Jadi karena itu hanya dimiliki oleh pembeli. Begitu juga kita juga bisa melihat stand dari penjual lainnya seperti ini. Kurang lebih itu yang bisa dilakukan oleh role penjual. Selanjutnya kita akan masuk ke role admin. Kita akan masuk ke role admin. Jadi logout lagi lalu kita login sebagai admin. Kita pilih admin, kita daftar sekarang. Jadi, seperti biasa akan masuk ke informasi akun, lalu di sini tampilan navbarnya berbeda, ada tambahan admin. Jadi, tampilan navbar yang diklik ini nantinya, admin akan menampilkan seperti ini, dashboard yang berisi 4 card, yaitu jumlah pembeli, jumlah penjual, jumlah review, dan jumlah toko. Di sini kita klik pembeli, aksi yang bisa dilakukan itu kita bisa menghapus pembeli. Jadi, kita berikan contoh di sini, yaitu salah satunya pembeli yang bernama Sinta. Kita hapus, maka akan terhapus bersih dari user pembeli bernama Sinta tadi. Dan berkurang menjadi 3. Lalu di sini kita juga bisa menghapus penjual. Kita hapus penjual bernama Siti. Otomatis akan berkurang menjadi 4 yang awalnya 5. Dan di sini tokonya juga ikut terhapus karena berelasi antara tabel penjual dan toko. Lalu di sini ada review. Ini adalah tampilan dari tabel daftar review user pembeli. Jadi admin dapat melakukan aksi yaitu mengedit review dan menghapus review. Kita klik salah satunya. Di sini kita bisa mengedit review dari pembeli bernama Dika. Jadi mengurangi ratingnya atau mengubah pesan reviewnya.
maka akan berhasil terubah yang awalnya bintang 5 jadi bintang 3 dan deskripsinya juga terubah. Begitu juga untuk pembeli yang lain terdapat aksi untuk admin menghapus dan mengedit. Terus kita coba menghapus review dari pembeli. Kita coba hapus review. Maka tadi yang awalnya nomor 1 ini ada Dika, sudah tidak ada karena kita sudah hapus. Selanjutnya ada toko. Jadi di sini adalah daftar toko yang ada. Kita juga bisa edit. Admin memiliki hak untuk mengedit toko. Misal di sini menambahkan menu. Admin berhasil menambahkan menu dari stand yang bernama Warung Berkajaya. Lalu di sini juga bisa mengubah toko dari pihak admin. Maka berhasil diubah nama standnya. Admin juga bisa menghapus toko, maka toko berkurang menjadi 3. Kurang lebih itu yang bisa dilakukan oleh admin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok 2. Apabila ada salah kata, kalian mohon maaf dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ari Kurniawan selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman web atas bimbingan dan juga masukan-masukannya. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.